Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Fitri Sihombing, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tahun 2024. Kali ini saya akan membuat video tentang tugas 1.2.e mulai dari diri. Modul 1.2, yaitu tujuan pembelajaran modul 1.2 ini yaitu 1. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi nilai-nilai diri sendiri yang selama ini melekat dalam pribadinya. Yang kedua, calon guru penggerak dapat menjelaskan peran dirinya sebagai seorang guru di dalam lingkungan sekolahnya masing-masing. Nah, di sini saya sudah menggambarkan trafisium usia saya, mulai dari masa sekolah sampai masa pensiun. Jadi masa sekolah saya itu dimulai dari SD usia 5 sampai 11 tahun, SMP mulai dari 11 sampai 14 tahun, SMA usia 14 sampai 17 tahun, sarjana saya lulus sarjana itu di 21 tahun, dan usia saya sekarang 31 tahun. Kemudian di 2052 saya akan pensiun di usia 60 tahun. Nah, di sini di trapesium usia ini saya mengambil satu peristiwa positif dan satu peristiwa negatif. Peristiwa positif yang saya alami itu di masa saya sekolah di SD, dan peristiwa negatif yang saya alami yaitu di masa sekolah SMP. Nah, di sini saya sudah menggambarkan trafisium usia saya, mulai dari masa sekolah sampai masa pensiun. Jadi masa sekolah saya itu dimulai dari SD usia 5 sampai 11 tahun. Kemudian tugas 1 refleksi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Yang pertama, ya, di sana maksudnya di trapesium usia yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, peristiwa positif yang saya alami itu, pengalaman positif yang saya alami terjadi pada saat masa sekolah SD, SMP, dan SMA, selalu di kelas unggulan. Saat itu, saya siswa yang sangat giat belajar dan selalu aktif dalam belajar dan mendapat nilai yang bagus, selalu dapat juara 1 atau 2. Juga terpilih jadi perwakilan sekolah setiap ada perlombaan cermat. Masa-masa tersebut adalah era emas bagi saya karena bisa belajar dengan mudah dan mendapat apresiasi dari para guru serta orang tua. Kemudian peristiwa negatif yang saya alami saat di bangku SMP, ketika mata pelajaran penjas yang mana diwajibkan seluruh siswa memakai pakaian olahraga, sedangkan saya adalah siswi satu-satunya yang memakai hijab di sekolah karena pada saat itu siswi belum diwajibkan memakai hijab seperti sekarang ini. Baju olahraga yang akan dipakai itu pendek, akhirnya saya double. Yang terjadi adalah guru saya marah dan menendang bagian sensitif saya dari belakang. Tentu saya tidak terima dan menangis. Dan saat itu saya bertekad ingin menjadi guru yang memanusiakan manusia. Tidak harus semua kesalahan dibayar dengan hukuman. Yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Jadi yang terlibat yaitu saya sendiri, guru penjas, dan teman-teman sekelas saya yang berada di lapangan saat baris. Nah, yang ketiga, dampak emosi apa yang saya rasakan hingga sekarang. Pada roda emosi Lutcik ini, saya melihat dampak emosi yang saya rasakan saat itu yaitu di peristiwa positif, rasa senang, gembira, semangat, dan cinta. Kemudian di peristiwa negatif ada rasa sedih, muak, kecewa, malu, dan waspada. Kemudian yang keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang. Karena pengalaman yang saya alami di masa SMP menjadi salah satu titik balik penting dalam hidup saya. Saat itu sebagai siswi yang memakai hijab di sekolah yang mayoritasnya siswinya tidak memakai hijab, saya menghadapi situasi yang sulit dan tidak nyaman saat dipaksa untuk memakai pakaian olahraga yang tidak sesuai dengan keyakinan saya. Nah, kejadian tersebut saat guru menendang saya dari belakang karena penolakan saya untuk mengikuti aturan yang ia buat dan juga saya tidak menerimanya, dan sampai sekarang meninggalkan dampak yang mendalam. Saya merasa tidak dihargai, tidak diperlakukan dengan adil, dan terpukul secara emosional.
Namun dari pengalaman ini, saya memilih untuk menjadikannya sebagai pendorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Keinginan saya untuk menjadi seorang pendidik atau guru yang memanusiakan manusia, yang menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka, lahir dari tekad saya untuk memperbaiki ketidakadilan yang saya alami. Saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan penuh dengan penghargaan terhadap keberagaman. Pengalaman ini masih memengaruhi saya hingga sekarang. Saya belajar untuk lebih peka terhadap ketidakadilan dan perlakuan tidak menghargai terhadap orang lain. Saya berkomitmen untuk menghadirkan perubahan positif dalam dunia pendidikan, memastikan bahwa setiap siswa merasa didengar, dihargai, dan diberikan kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang. Saya percaya bahwa pengalaman masa lalu membentuk siapa kita sekarang, dan saya bersyukur karena telah memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman yang sudah saya alami. Pertanyaan yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pertanyaan yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pertanyaan yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pertanyaan yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pertanyaan yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pertanyaan yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Saya memahami bahwa peran saya sebagai seorang pendidik tidak hanya tentang mengajar materi, tetapi juga tentang membentuk karakter, memberdayakan, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan memanusiakan manusia dan menghargai keadilan. Saya berkomitmen untuk memberikan dampak positif yang nyata dalam kehidupan setiap siswa dan komunitas pendidikan secara keseluruhan. Saya memahami bahwa peran saya sebagai seorang pendidik tidak hanya tentang mengajar materi, tetapi juga tentang membentuk karakter, memberdayakan, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan memanusiakan manusia dan menghargai keadilan. Saya berkomitmen untuk memberikan dampak positif yang nyata dalam kehidupan setiap siswa dan komunitas pendidikan secara keseluruhan. Saya memahami bahwa peran saya sebagai seorang pendidik tidak hanya tentang mengajar. 6. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru? Dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Mari kita coba. 6. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru? Dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Mari kita coba. 6. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru? Dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Mari kita coba. 6. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru? Dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Mari kita coba. 6. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru? Dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Mari kita coba. 6. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai. Saya percaya bahwa belajar bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga memahami makna peran guru dalam membimbing murid untuk tumbuh dan berkembang secara holistik. Juga pentingnya menjunjung tinggi keadilan. Saya percaya bahwa belajar bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga memahami makna peran guru dalam membimbing murid untuk tumbuh dan berkembang secara holistik. Juga pentingnya menjunjung tinggi keadilan.
Saya percaya bahwa belajar bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga memahami makna peran guru dalam membimbing murid untuk tumbuh dan berkembang secara holistik. Juga pentingnya menjunjung tinggi keadilan. Saya percaya bahwa belajar bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga memahami makna peran guru dalam membimbing murid untuk tumbuh dan berkembang secara holistik. Juga pentingnya menjunjung. Tugas 2, nilai dan peran guru penggerak menurut saya. 1. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? 2. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah? Tugas 2. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya. 1. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? 2. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah? Tugas 2. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya. 1. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? 2. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah? Tugas 2. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya. 1. Apa nilai Saya mempunyai inisiatif untuk mengikuti berbagai pelatihan, terutama pelatihan online, diklat dan kegiatan lain yang positif yang mendukung pekerjaan saya. Saya dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak di lingkungan sekolah saya untuk menyukseskan program-program yang telah disiapkan. Saya mampu menerapkan metode dan media pembelajaran dalam mentransfer ilmu kepada siswa maupun guru sejawat, terutama pembelajaran interaktif seperti Quizzes, Kahoot, Google Form, Classroom, Canva, dan sejenisnya. Sebagai seorang guru, nilai reflektif harus dimiliki. Saya mampu belajar dari pengalaman sebelumnya agar lebih baik di masa mendatang. Saya mempunyai inisiatif untuk mengikuti berbagai pelatihan, terutama pelatihan online, diklat dan kegiatan lain yang positif yang mendukung pekerjaan saya. Saya dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak di lingkungan sekolah saya untuk menyukseskan program-program yang telah disiapkan. Saya mampu menerapkan metode dan media pembelajaran dan terakhir, peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah adalah memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan diterima murid dengan semangat, memberikan contoh aktivitas dan kegiatan positif terhadap sekolah kepada rekan guru dan komunitas sekolah, terus menimba ilmu dan pengalaman dari berbagai sumber untuk bisa diimplementasikan kepada murid, rekan guru, dan komunitas sekolah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat. Salam penggerak, tergerak, bergerak menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.